Pernahkah merasa sudah berusaha sekuat tenaga, pakai kemampuan terbaik, tapi semua pintu tetap tertutup? Renungan hari ini, iman yang ini mengalahkan dunia. 3 cara kerja iman. Selamat datang di My Bethany. Apakah saudara tetap kalah oleh keadaan, merasa pergumulan terlalu besar, terlalu berat, dan saudara tidak sanggup? Hari ini saya mau kasih tahu sesuatu yang mungkin akan mengubah cara pandang saudara selamanya. Kemenangan saudara tidak ditentukan oleh seberapa kuat saudara, tapi oleh seberapa besar iman saudara. Tuhan, buka hati kami hari ini, biar kami bukan hanya mendengar, tapi mengalami kebenaran-Mu. Biarlah iman kami dibangkitkan. Dalam nama Yesus. Amin. 1 Yohanes pasal 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Perhatikan ini baik-baik, bukan kekuatan kita, bukan kepandaian kita, bukan pengalaman kita, tapi firman Tuhan berkata, iman kita. Artinya apa? Saudara tidak akan pernah menang karena diri saudara sendiri. Saudara tidak didesain untuk menang dengan kekuatan saudara. Kemenangan kita ditentukan oleh kuasa Allah. Tapi masalahnya, kuasa Allah itu hanya bisa diakses oleh iman. Mengapa kita sering kalah? Banyak orang percaya, tapi masih hidup dalam kekalahan. Kenapa? Karena mereka masih mengandalkan logika, pengalaman, kemampuan sendiri. Padahal, pergumulan rohani tidak bisa dimenangkan secara manusiawi. Masalah hidup tidak bisa diselesaikan hanya dengan kekuatan manusia. Saudara tidak bisa mengalahkan ketakutan, sakit penyakit, tekanan hidup dengan kekuatan saudara sendiri. Saudara butuh iman. Bagaimana cara kerja iman? Ada 3 cara kerja iman yang mengalahkan dunia, mengalahkan persoalan yang menghimpit saudara. Yang pertama adalah iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman tidak muncul dari motivasi, perasaan, keadaan. Iman lahir dari firman Tuhan. Saat saudara membaca firman, merenungkan firman, mendengar firman, dan Roh Kudus menyentuh hati saudara, firman itu menjadi rhema. Firman itu menyala dalam hatimu, dan disitulah iman lahir. Iman tidak dipaksakan, tapi dihasilkan melalui firman yang didengar, dihidupkan oleh Roh Kudus. Yang kedua adalah iman dilepaskan lewat perkataan. 2 Korintus pasal 4 ayat 13. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Perhatikan ini, iman yang ada di hati harus dikeluarkan lewat mulut. Masalahnya, banyak orang percaya Tuhan, tapi bicara negatif. Percaya mujizat, tapi ngomong ragu. Percaya sembuh, tapi berkata takut. Hati berkata iman, mulut berkata ketakutan. Dan firman Tuhan jelas, jadilah menurut imanmu. Saudara akan memperoleh seperti
yang saudara katakan. Lihat bangsa Israel, mereka berkata, "Kita tidak sanggup, lebih baik kita mati." Dan apa yang terjadi? Mereka benar-benar mati di padang gurun. Perkataan adalah pelepasan iman. Jangan lepaskan keraguan, ketakutan, ketidakpercayaan. Mulai hari ini, katakan firman, katakan janji Tuhan, katakan kemenangan. Yang ketiga, iman dilepaskan lewat tindakan. Ibrani pasal 11 ayat 30. Karena iman, maka runtuhlah tembok-tembok Yerikho setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Tembok tidak runtuh karena strategi, tapi karena iman yang diikuti tindakan. Mereka berjalan mengelilingi tembok, taat perintah Tuhan. Tindakan adalah bukti iman. Kalau saudara berkata percaya, tapi tidak bertindak, itu bukan iman, itu teori. Iman melangkah walau belum melihat, percaya walau belum terjadi. Saat saudara bertindak, kuasa Allah mulai bekerja, pintu mulai terbuka, mujizat mulai terjadi. Hari ini, dengar baik-baik. Saudara tidak lemah, saudara tidak kalah, saudara tidak sendirian. Saudara punya akses kepada kuasa Allah, dan kuncinya hanya satu, iman. Iman yang lahir dari firman, iman yang diucapkan, iman yang dilakukan. Dan saat iman itu dilepaskan, saudara akan melihat kemenangan, saudara akan melihat terobosan, saudara akan melihat mujizat. Kalau firman ini memberkati saudara, share ke orang yang sedang bergumul ya. Dan subscribe untuk mengikuti renungan yang menguatkan iman saudara setiap hari. Dan ingat ini, bukan seberapa kuat kamu, tapi seberapa besar imanmu kepada Tuhan.